yang paling dicintai oleh Nabi SAW setelah Sayyidah Khadijah adalah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan ya, mereka itu sudah tahu bahwasanya Nabi itu lebih mencintai Sayyidatuna Aisyah daripada istri-istri yang lain. Apakah ini dianggap zalim? Apa ini dianggap dosa? Kalau seseorang memiliki 2 istri atau 3 atau 4, tapi dia lebih cinta kepada yang satu daripada kepada yang lain, maka kita katakan itu tidak dipermasalahkan. Ya, kenapa? Karena itu bukan ikhtiar manusia. Cinta itu adalah hati. Hati itu tidak bisa menggerakkannya kecuali Allah. Kita tidak bisa dipaksa untuk cinta kepada seseorang. Kita juga tidak bisa dipaksa untuk membenci orang yang kita cintai. Karena cinta itu tergerak dengan sendirinya. Cinta itu ada dengan sendirinya. Ya, bahkan kita cinta kepada seseorang tanpa kita sadar. Kenapa kok kita cinta kepada orang tersebut? Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kadang-kadang ya, ada seseorang yang cinta kepada orang lain yang sebenarnya tidak bisa dinikah. Ya, tidak bisa dinikah, tidak memungkinkan dinikah. Mungkin karena istri orang. Mungkin karena mahramnya. Ya, mungkin karena wanita itu wanita yang kafir, yang tidak sah, tidak boleh dinikah oleh laki-laki yang muslim misalnya, dan lain sebagainya. Ya, apakah berdosa dengan adanya cinta kepada wanita yang sebenarnya bukan istrinya atau bukan orang wanita yang bisa dinikah? Tidak. Bahkan kalau dia menyembunyikan perasaan cinta tersebut di hatinya tanpa berbuat dosa dengan sebab cinta tersebut, dan dia menjadi berat menahannya, menyimpannya, bahkan sampai sumpek, bahkan menjadi sebab wafatnya, maka dia dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan dia meninggal dalam keadaan syahid dengan syarat itu. Ya. Kenapa? Padahal dia cinta kepada orang yang bukan istrinya. Ya, karena ya, itu mengendalikannya, menyimpannya, itu sesuatu yang berat yang dirasakan oleh seseorang. Oleh karena itu sama. Ya, seperti lapar, seperti kita haus. Kita tidak bisa untuk menghindari rasa lapar. Kalau kita bisa menghindari rasa lapar, enak. Ya Allah, kita bisa perintahkan diri kita, jangan lapar ya. Anak mau puasa, jangan lapar. Anak mau puasa, jangan haus. Tidak bisa. Lapar itu datang sendiri. Haus itu datang sendiri. Apakah kalau haus, kalau lapar berdosa? Tidak. Karena itu datang sendiri. Yang penting ketika lapar, jangan makan makanan yang haram. Ketika haus, jangan minum minuman yang haram. Ya, begitu juga manusia. Ketika cinta kepada orang yang sebenarnya tidak bisa dinikah, maka simpanlah perasaan tersebut, tapi jangan berbuat dosa dengan orang yang dia cintai, yang ada perasaan dengannya. Nah, itulah ya yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu menggilir istrinya, memberikan waktu yang sama kepada seluruh istrinya. Ya, satu hari sampai 9 istri. Dan Nabi SAW melakukannya dengan adil. Walaupun sebenarnya banyak ulama mengatakan Nabi tidak wajib memberikan waktu yang sama, kadar yang sama kepada seluruh istri. Khusus untuk Nabi. Tapi Nabi tetap melaksanakan keadilan tersebut untuk istri-istrinya. Bahkan di saat sakit, ketika sakit yang membawa atau menyebabkan Nabi SAW wafat pun, Nabi tetap menggilir istri-istrinya. Sampai Nabi itu dibawa 2 laki-laki untuk berjalan ke rumah istri yang lain. Sampai mereka sepakat istri-istri Nabi untuk memberikan izin kepada Nabi tinggal di rumah Sayyidatuna Aisyah. Dan dirawat sampai wafat di rumah Sayyidatuna Aisyah. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi sudah faham. Bahwasanya Nabi itu lebih mencintai Sayyidatuna Aisyah daripada yang lain. Bahkan Saudah binti Zam'ah salah seorang istri Nabi, bahkan dikatakan Saudah binti Zam'ah ini ya, yang pertama dinikah oleh Nabi setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Saudah binti Zam'ah ini istri Nabi yang ketika usianya sudah beranjak menua. Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah ini meminta kepada Nabi untuk jangan menceraikannya. Ya Rasulullah, jangan ceraikan aku. Aku ya hanya berharap dengan pernikahan dengan Anda ya Rasulullah agar aku berkumpul dengan Anda di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya walaupun misalnya engkau ya Rasulullah tidak memberikan waktu kepadaku, maka aku akan menerima dengan senang hati. Yang penting jangan ceraikan aku.
Aku ingin meninggal dalam keadaan statusku masih sebagai istri Anda ya Rasulullah. Dan sampai nanti pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikannya. Bahkan Sayyidatuna Sauda ini memberikan waktunya, bagiannya dari Rasulullah diberikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Karena Sayyidatuna Sauda ini tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai Sayyidatuna Aisyah daripada istri-istri yang lain. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu sering kali kalau mau memberi hadiah kepada Nabi, memberi makanan kepada Nabi, menunggu waktunya Sayyidatuna Aisyah. Jadi kalau Nabi di rumah Sayyidatuna Aisyah, banyak sahabat yang datang memberi hadiah, memberi makanan, memberikan oleh-oleh. Tapi ketika di rumah istri-istri yang lain, makanan hadiah dari mereka itu ada tapi sedikit. Karena mereka tahu bahwasanya Nabi SAW ini ya, lebih mencintai Sayyidatuna Aisyah daripada istri yang lain. Dan itu Nabi tidak bisa disalahkan. Ya, karena itu bukan dalam ikhtiar manusia. Bukan dalam kekuatan manusia. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada Allah, Ya Allah, hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah sifat adilku, sikap adilku kepada istri-istriku yang bisa aku lakukan. Maka jangan engkau salahkan aku ya Allah, jangan engkau hukum aku ya Allah pada sesuatu yang aku tidak bisa berbuat adil kepada istri-istriku. Hanya engkau yang bisa melakukannya. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Rasul daripada memberikan sifat adil kepada istri-istrinya adalah bermalam. Nabi bermalam dan menggilir istri-istrinya satu malam. Tapi Nabi SAW mengatakan, tapi engkau jangan salahkan aku, jangan cela aku ya Allah dengan sesuatu yang aku tidak bisa lakukan. Hanya engkau yang bisa melakukan. Apa yang dimaksud adalah cinta. Jadi kalau cinta kepada istri tidak harus sama. Waktu memberi kepada istri harus sama, tapi cinta tidak harus sama. Karena itu bukan di dalam kemampuan manusia, tapi itu yang mengatur semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kalau dikatakan dalam ayat Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan dalam ayat Quran, walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan ta'dilu, dan kalian semuanya tidak akan mungkin bisa berbuat adil kepada istri-istri kalian walau harastum, walaupun kalian sudah berusaha. Ya, ayat ini seringkali dibuat dalil oleh mereka yang anti poligami. Ya, dan mereka mengatakan ini ayat sudah jelas bahwasanya manusia tidak mungkin bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Sedangkan Islam itu memperbolehkan suami menikah dengan istri kedua, ketiga, keempat jika berbuat adil. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahlah seenak kalian. Mau menikah dengan 1, 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada istri-istri kalian, maka cukup nikah dengan 1 istri. Ya, maka katanya ulama, ini ayat sebagian orang mengatakan ayat ini sudah jelas mengatakan bahwasanya kalian semuanya tidak akan mampu berbuat adil kepada istri-istri kalian. Yang artinya berarti tidak boleh poligami. Apa jawabannya? Ayat ini mengatakan seperti itu, walan ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian semua tidak akan mungkin berbuat adil kepada istri-istri kalian walau harastum, walaupun kalian sudah berusaha. Nah, ahlu tafsir mengatakan yang dimaksud di sini adalah al-mahabbah. Adil di sini adil mahabbah. Adil di sini adil condongnya hati seseorang kepada istri yang satu tapi tidak kepada istri yang lain. Maka itu tidak dituntut untuk berbuat adil dalam hal tersebut. Ya, inilah yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh Nabi, hadza qasmi fima amlik. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Inilah ya, sifat adil yang bisa aku berikan kepada istri-istriku, maka jangan engkau salahkan aku karena aku tidak bisa berbuat adil kepada istri-istriku dalam perkara yang aku tidak mampu melakukannya. Hanya engkau yang mampu melakukannya, yaitu masalah cinta, al-mahabbah. Tapi ya, walaupun Sayyidatuna Aisyah sangat dicintai oleh Nabi SAW, tapi cinta Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah tidak bisa melebihi cinta Nabi kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Oleh karena itu seringkali Sayyidatuna Aisyah itu cemburu. Kalau Nabi SAW seringkali menyebut Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, sedikit-sedikit memuji Sayyidatuna Khadijah, sedikit-sedikit
menyebut Sayyidatuna Khadijah, bahkan seringkali menyembelih kambing, dipotong-potong daging kambing tersebut, dan kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, jangan lupa ya berikan kepada sahabat-sahabat Sayyidatuna Khadijah. Dan Sayyidah Aisyah tahu. Sampai suatu waktu ketika Nabi SAW memuji dan menyebut Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, maka Sayyidatuna Aisyah memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Sayyidatuna Khadijah sudah tidak ada? Dia adalah istri yang sudah tua. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ganti daripada Sayyidatuna Khadijah. Maksudnya dirinya dan juga istri-istri yang lain. Apa kata Nabi SAW? Jawaban daripada Nabi, wallahi ma abdalani Allah Subhanahu wa taala khairan minha. Demi Allah, tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti untukku sebagai ganti daripada Khadijah yang lebih baik daripada Khadijah. Bahkan artinya walaupun Aisyah pun bukan menjadi istri yang lebih baik daripada Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, amanat bi iskafaron nas. Beliau Sayyidatuna Khadijah beriman kepadaku di saat orang lain masih belum ada yang beriman. Pertama yang beriman kepada Allah, pertama yang beriman kepada Nabi secara mutlak adalah Sayyidatuna Khadijah. Sebelum Sayyidina Abu Bakar, sebelum Sayyidina Ali. Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Amanat bi iskafaron nas. Beliau yang pertama kali beriman denganku di saat orang lain tidak ada yang beriman. Wa saddaqatni iz kadzdzabani nas. Dan beliaulah yang percaya kepadaku di saat orang lain mengingkariku, membohongiku. Mengatakan bahwasanya Muhammad kadzdzab, Muhammad pembohong, membuat pura-pura, membuat penyihir dan lain sebagainya. Tapi di saat itu Sayyidatuna Khadijah yang mempercayai Nabi Muhammad SAW. Wa wasatni fi maliha idh haramani nas. Dan Sayyidatuna Khadijah yang memberikan bantuan kepada Nabi SAW. Dengan hartanya yang begitu banyak, beliau kaya raya, tapi seluruhnya diberikan untuk Nabi. Untuk dakwah Nabi. Ini contoh imra'ah salihah. Ini imra'ah yang membantu perjuangan suaminya. Inilah yang nantinya yang akan dibanggakan, akan mendapatkan kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga oleh Nabi Muhammad SAW, wa razaqani minha auladan idh haramani auladan nisa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan anak-anak daripada Sayyidatuna Khadijah. Di saat Nabi nikah dengan istri-istri yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keturunan daripada istri-istri yang lain selain Sayyidatuna Khadijah. Maka Sayyidatuna Aisyah ketika mendengar ucapan Nabi, beliau mengatakan dalam hatinya, wallahi la azkuruha ba'da hadza bi sayyi'atin abada. Demi Allah, setelah ini aku tidak akan menyebutkan Sayyidatuna Khadijah dengan keburukan di depan Nabi abada selama-lamanya dalam hati beliau. Karena ternyata Nabi SAW tetap lebih cinta kepada Sayyidatuna Khadijah daripada Sayyidatuna Aisyah. Ini sifat cemburu biasa. Sayyidatuna Aisyah punya sifat cemburu karena beliau dicintai oleh Nabi, karena beliau mencintai Nabi luar biasa. Bahkan kadang-kadang ada yang mengirim daripada istri Nabi yang lain makanan untuk Nabi SAW di saat Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah pun menumpahkan makanan yang dikirim oleh istri yang lain tersebut karena sifat cemburunya. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya karena itu adalah tabiat para wanita. Itu tabiat perempuan. Perempuan cemburu yang selama tidak berlebihan itu tidak masalah. Yang masalah kalau berlebihan. Kalau selalu menyelidiki suaminya, menyelidiki HP suaminya, menyelidiki kemana suaminya, selalu bertanya kemana suaminya pergi, ini berlebihan. Dan ini tidak diperbolehkan seperti itu. Ini bahkan memperburuk hubungan suami istri, memperburuk hubungan keluarga, hubungan rumah tangga yang ada. Dan cemburu selama tidak berlebihan, itu tanda daripada cinta seseorang. Tidak cemburu berarti artinya tidak cinta. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ini betul-betul bukan hanya wanita yang menjadi wanita yang dicintai Nabi, dimanja oleh Nabi. Bahkan Nabi seringkali mengajak main Sayyidatuna Khadijah
mengajak bercanda dengan Sayyidatuna Khadijah. Ya, bahkan ya, berapa kali Nabi mandi bareng dengan Sayyidatuna Khadijah, walaupun dengan Sayyidatuna Aisyah, walaupun Sayyidatuna Aisyah mengatakan, tapi kami tidak melihat apa yang ada pada diri Nabi, dan Nabi pun tidak melihat apa yang ada di dalam diriku, yang artinya tidak melihat auratnya. Dan Nabi SAW pernah juga mengajak Sayyidatuna Khadijah untuk lomba lari, ya. Dan kemudian di awalnya Nabi SAW kalah dengan Sayyidatuna Khadijah. Nabi ya, dengan Sayyidatuna Aisyah. Nabi kalah berlari dengan Sayyidatuna Aisyah. Tapi kemudian suatu waktu ketika Sayyidatuna Aisyah lebih besar, lebih gemuk lagi, Nabi mengajak lagi untuk berlomba lari. Nabi SAW menang. Ya, dan mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah hadihi bitilka. Wahai Aisyah, ini adalah balasan yang sebelumnya. Ya, ini semuanya untuk menyenangkan menyenangkan Sayyidatuna Aisyah. Dan termasuk keutamaan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, ya, beliau mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril. Jibril mengatakan kepada Muhammad, ya Rasulullah, Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, hadza Jibril yukri'uka salam. Wahai Aisyah, ini Jibril datang kepadaku, yukri'uki salam, dan beliau menyampaikan salam kepada Anda. Ya, dan termasuk Sayyidatuna Aisyah ini orang yang cerdas, orang yang pintar. Ya, bahkan dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah bahasanya tidak ada yang lebih alim, lebih faqih daripada Sayyidatuna Khadijah di zamannya, daripada Sayyidatuna Aisyah di zamannya. Ya, begitu juga yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair, yang tidak lain adalah ponakan daripada Sayyidatuna Aisyah. Urwah bin Zubair, putra daripada Sayyidatuna Asma, yang tidak lain saudara daripada Sayyidatuna Aisyah. Urwah bin Zubair pun juga mengatakan, ya bahasanya aku tidak melihat seseorang yang lebih alim, lebih faqih, yang lebih mengerti tentang syair, lebih mengerti tentang tib kedokteran, yang lebih daripada Sayyidatuna Aisyah. Bahkan mereka banyak di antara sahabat, termasuk Abu Musa al-Asy'ari, yang mengatakan kadang-kadang kami ini mendapatkan masalah dalam hukum tertentu, kami tidak tahu kemana akan mencari jawaban masalah tersebut, tapi kami kemudian mendapatkan jawabannya daripada Sayyidatuna Aisyah. Yang ini semuanya menunjukkan luasnya ilmu daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena itu Sayyidatuna Aisyah tidak lain ilmunya berasal dari Nabi, karena Nabi SAW kumpul dengan Sayyidatuna Aisyah. Oleh karena itu Sayyidatuna Aisyah termasuk minan muksirin fi riwayah, termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, yang muksir minar fi riwayah, yang dianggap banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu, ya, ada banyak di antara sahabat. Dan mereka semuanya meriwayatkan lebih daripada 1000 hadis, termasuk Abu Hurairah, termasuk Sayyidina Malik bin Anas, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri, termasuk Jabir bin Abdullah, termasuk Abdullah bin Umar, termasuk Abdullah bin Mas'ud, dan termasuk Sayyidatuna Aisyah. Ini semuanya muksirun fi riwayah. Mereka sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, yaitu meriwayatkan hadis Nabi lebih daripada 1000 hadis. Nah, dan termasuk daripada keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Aisyah yang tidak dimiliki oleh orang lain, bahwasanya Nabi SAW ini wafatnya di rumah Sayyidatuna Aisyah. Nabi punya 9 rumah, yang mana Nabi SAW memiliki 9 istri, masing-masing punya rumah sendiri. Tapi Nabi SAW wafat di rumah Sayyidatuna Aisyah. Sebagaimana kita isyaratkan tadi, bahwasanya Nabi SAW di akhir umurnya ya, diizinkan oleh istri-istri yang lain untuk tinggal di rumah Sayyidatuna Aisyah sampai wafat di rumah Sayyidatuna Aisyah. Bahkan bertepatan wafatnya Nabi dengan gilirannya Sayyidatuna Aisyah. Ini harinya Sayyidatuna Aisyah. Bahkan meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Bahkan ludah Nabi bercampur ya dengan ludah Sayyidatuna Aisyah terakhir kalinya. Terjadi hal tersebut karena Nabi SAW ketika sudah menghadapi sakaratul maut, Nabi melihat di tangan Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, saudara kandung Sayyidina Aisyah. Melihatnya, mata Nabi itu tertuju kepada tangan Sayyidina Abdurrahman As-Siddiq bin Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidatuna Aisyah karena cerdas ngerti, berarti ada yang diinginkan oleh Nabi, karena Nabi tertuju matanya kepada tangan Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Ternyata dilihat oleh Sayyidina Aisyah ada siwak di situ. Oh, Nabi menginginkan siwak karena Nabi sudah tidak lemah untuk berbicara. Kemudian siwak itu dilembutkan di mulut Sayyidatuna Aisyah dengan ludah beliau. Kemudian dipakaikan di mulut Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lama setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Jadi artinya wafatnya Nabi detik terakhir bercampur ludah beliau dengan ludah Sayyidatuna Aisyah. Dan terakhir Nabi SAW dimakamkan di kamar dan di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dulu di zaman masih Nabi SAW hidup,
Sayyidatuna Aisyah pernah mimpi. Sayyidatuna Aisyah mimpi melihat ada tiga bulan. Ada 3 bulan yang jatuh 3 bulan dari langit itu ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bangun dari tidurnya dan menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Aku mimpi seperti ini. Apa makna daripada mimpiku? Menurut Anda, apa artinya wahai Aisyah? Katanya Aisyah menduga dan ada kemungkinan menurutku kemungkinan takwil mimpiku adalah aku memiliki 3 anak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Sayyidina Abu Bakar diam. Ya, Sayyidina Abu Bakar diam, tidak mengingkari, tidak mengiyakan. Sampai wafatnya Nabi. Kemudian ketika wafatnya Nabi dan kebetulan Nabi SAW dikubur, dimakamkan di rumah Sayyidina Aisyah, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, ya, hadza ahadu akmaliki. Ini adalah salah satu daripada 3 bulan yang jatuh di rumah kamu. Wa huwa khairuhum, dan ini bulan yang terbaik. Ya, artinya apa? Bulan kedua adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bulan ketiga adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka semuanya ya, dimakamkan di kamar atau di rumah Sayyidatuna Aisyah. Jadi ketika ketika Nabi SAW dimakamkan di rumah Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah masih tinggal di rumahnya. Ada makam Nabi di rumahnya dan Sayyidina Aisyah tinggal di sana. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun dimakamkan di sebelah Nabi. Dan Sayyidina Aisyah pun tetap tinggal di rumahnya. Dan ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab masih hidup meminta izin untuk dimakamkan di rumah Aisyah juga, dan Sayyidina Aisyah memberikan izin. Dan kemudian dimakamkan di rumah Sayyidina Aisyah. Tapi semenjak Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan di rumah Sayyidina Aisyah, maka Sayyidina Aisyah tidak pernah lagi membuka auratnya semenjak ada makam Sayyidina Umar bin Khattab di rumahnya. Kenapa? Ini suamiku sendiri yang pertama Rasulullah. Yang kedua Sayyidina Bakar ayahnya sendiri. Tapi yang ketiga Sayyidina Umar bin Khattab tidak ada hubungan mahram dengan beliau. Jadi walaupun sudah matinya, Sayyidina Aisyah menjaga auratnya. Nah, dan Sayyidina Aisyah bahkan pesan kalau mati nantinya dikubur di malam hari agar tidak terlihat laki-laki. Dan ya termasuk juga Sayyidina Aisyah meninggalnya di bulan Ramadan. Dan Sayyidina Aisyah meninggal tepat di tanggal 17 Ramadan. Ya, bertepatan 17 Ramadan ini sama dengan tanggal ya terjadinya perang Badar yang mulia, yang dahsyat. Sama dengan nuzulul Quran. Ya, dan juga yang meninggal di bulan Ramadan adalah Sayyidina Fatimah Zahra, meninggal tanggal 3 bulan Ramadan. Ya, 3 Ramadan itu wafatnya Sayyidina Fatimah Zahra, dan 10 Ramadan wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sayyidina Fatimah 3 Ramadan wafat, 10 Ramadan Sayyidina Khadijah wafat. Yang 17 Ramadan Sayyidatuna Aisyah wafat. Dan yang mengimami sholat jenazah untuk Sayyidina Aisyah adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau wafat umur beliau 57 tahun atau 58 tahun atau tahun 57 Hijriah. Tahun 57 Hijriah atau 58 Hijriah, dan usia beliau sekitar 66, 65 atau bahkan ada yang mengatakan 63 tahun. Ya, dan beliau meninggal di saat khilafah kepemimpinan dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah di saat itu yang menjadi khalifah. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari Sayyidatina Aisyah. Ya, mendapatkan perhatian dari beliau, mendapatkan kabar beliau dari beliau, bisa meniru sifat beliau dan bisa dicintai seperti beliau dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan menjadi dekat dengan Nabi Muhammad seperti dekatnya Sayyidina Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan kekuatan untuk istiqamah, untuk bisa melayani atau bisa menjalankan hak suami istri dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hada minni ya wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا كمل النساء يا مظهر